Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Oke teman-teman, terima kasih. Silakan duduk. Ya, saya ada materi, tapi materi ini cuma untuk mengingatkan supaya saya ceritanya ada urutannya ya, jadi nggak loncat-loncat. Oke, sebelumnya saya terima kasih buat Bu Citra sudah undang saya di tempat ini, Pak Kanho sebagai agensi yang punya kantor ya. Terima kasih. Saya sering dengar nama Bapak tapi baru kali ini lihat mukanya Pak. Oke, ya background saya adalah seorang karyawan di 3 perusahaan. 10 tahun saya bekerja. Saya di bidang keuangan. Yang saya kalau kerja selalu di dalam ruangan. Saya kerja nggak pernah kena panas. Saya pakai AC, saya dipanggil Bu di kantor saya, dan tiba-tiba saya ditawarin kerja di Prudential yang buat saya kayaknya kok luar biasa ya, kayak nggak ada kerjaan lain gitu kan ya selain jadi agent. Tapi percayalah teman-teman, saya sudah membuktikan bahwa Prudential ini luar biasa. Tepuk tangan buat Prudential ya. Oke. Langsung keluar aja semua. Oke. Nah, ini background saya ya. 2004 saya accounting di Orion Komputer, 2005 saya kepala staf accounting, 2007 saya staf administrasi, 2008 staf administrasi ya, 2011 saya join di Prudential. Terus kemudian saya dua pekerjaan di Prudential, dan saya bekerja juga lagi di PT Karunia Dinamika. Terus ya, oke. Nah ini saya sudah tahu. Oke, next bisa Bu Susi. Ini Bu Susi ternyata teman saya PPM ya, tahun 2015 ya. Saya join di Prudential itu tahun 2011. Tapi banyak yang nanya, kok kenapa? Ya, thank you ya. Kok kenapa promosinya baru 2015? Ya, karena apa? Karena ini loh, saya masih kerjain ini. Kamu ini ya, bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi, pulang sore, bayaran nggak seberapa, kerja apa dikerjain? Ayo, siapa ini yang masih jadi karyawan? Tapi kalau karyawan nggak mungkin ya jam segini ada di sini kan ya. Jadi semua ini pasti full timer. Tepuk tangan buat teman-teman semua ya. Oke, saya masih ngerjain ini. 2011 direkrut. Saya closing 1 juta, saya punya komisi 250.000. Terus saya bilang apa? Saya bilang sama leader saya, kok tak kasih tahu ya Bu ya, gajiku itu kok tahu tahun segitu ya, saya punya gaji 4.500.000. Saya padahal lulusan SMA. Saya memang lulusan SMA, tapi saya kalau bekerja itu punya yang namanya komitmen. Apa teman-teman? Komitmen. Saya punya yang namanya komitmen. Nah, komitmen itu apa? Maksudnya gini, saya tuh selalu begini. Dulu deh saya jadi staff ya. Terus saya gini, saya kerja, yang lain pulang jam 5 sore, enggak, saya jam 6 aja, saya lebih-lebihin. Terus bos saya kan masih juga ikut pulang sama saya, karena sungkan, masih ada karyawan, belum selesai Rin, belum Pak. Nah dia sungkan kan, dia nungguin. Oh Irin ini kok luar biasa ya pulangnya jam 6 terus. Wes, kamu gak usah jadi staff, kepala accountingnya keluar, kamu jadi kepala accounting. Nah itu ambisi saya maunya naik. Tapi kan nggak bisa saya gantiin dia. Bisa nggak saya gantiin bos saya? Nggak bisa, kecuali saya kawin sama anaknya ya. Nah, karena saya nggak bisa gantiin dia, terus saya browsing. Saya tanya-tanya di internet, kerjaan apa yang bisa menghasilkan income itu lebih dari yang saya mau. Dan di internet itu ngomong, pertama kali itu adalah marketing. Berarti jualan. Terus saya ngomong, emang saya bisa jualan dong 10 tahun aku ini kok kutek-kutek komputer, bayar pajak. Rin, karyawan gajian tanggal 1 ya? Oke, gaji karyawan. Kamu bayar ini ya? Iya, bayar ini. Saya kerjaannya cuma itu, saya nggak ngerti yang namanya jualan. Tapi suatu hari saya punya, 2011 waktu saya merit, saya punya satu kondisi yang membuat saya memaksakan saya harus punya income yang lebih dari itu. Jadi sehingga saya memutuskan untuk diajak Bu Yufi ini, iya oke lah, ya nggak masalah wes tak jalanin aja. Nah ini saya skip aja ya. Nah 2011 ini saya merit,
Ini suami saya ya, luar biasa, ganteng kan ya. Dia putih, saya hitam, perpaduannya luar biasa ya. Manado ketemu Ambon ya, luar biasa perpaduannya pokoknya. Sama-sama kerasnya. Nah, waktu saya merit, kondisi saya merit itu luar biasa mengenaskan. Kayaknya kalau pas waktu saya habis merit itu kayak welcome to the club kayak gitu loh ya. Selamat datang dunia baru. Wow, saya lihat kita rumah tangga itu mesti ambil kayak mulai dari bawah sekali. Padahal menurut saya waktu pacaran ya oke-oke aja loh. Tapi nggak tahu kenapa waktu merit saya kayaknya dari keuangan saya itu mulai dari bawah. Nah, karena saya ngelihat di kantor, oh marketing, oh harus punya usaha. Marketing saya nggak mampu. Saya coba punya usaha. Saya bukalah usaha yang namanya usaha laundry yang lagi gencar-gencarnya beberapa tahun yang lalu. Ya, saya buka laundry dengan saya nggak punya modal. Apa kalau nggak punya modal? Utang, gampang. Utang bank. Utang bank biar biasa saya pakai jaminan. Jaminannya apa? Rumah tak gadekno, luancang ya. Rumah menilai rumah mamaku, rumah yang tua tak gadekno ya. Luar biasa. Nah, habis itu usahaku nggak berjalan sesuai rencana. Karena tak pikir, oh modalnya berapa sih? 40 juta, oke, beli mesin cuci bla 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 40 juta. Tapi hari pertama nggak ada sing nyuci, kedua, tiga, sampai 1 bulan nggak ada sing nyuci. Nah terus siapa saya mau bayar bank ya? Akhirnya pakai gaji saya, akhirnya pokoknya singkat cerita saya kebulet nggak karu-karuan. Nah kemudian ketika saya kebulet nggak karu-karuan, saya ketemu Ko Yuvi. Ko Yuvi ini adalah jadi gini, suami saya tuh punya sepupu cewek. Suaminya yaitu Ko Yuvi itu tadi. Nah kita ketemu di satu acara pernikahan. Kita ketemu terus dia bilang, Ren, aku di Prudential loh. Oh di Prudential aku, ya wis, aku tak nabung. Ya toh. Ya saya ini orangnya kalau kalau istilahnya orang Manado nggak ada nasi, yang penting aksi ya. Ya sih nomor 1 ya. Aku mau nabung, padahal bulat keuanganmu. 500.000 ya kok. Iya wis Ren, gampang. Ayo ketemu di Delta ya. Ketemu di Delta saya dijelasin yang namanya rekening AP. Tulisannya terbalik ya, esok diwocok nggak karu-karuan kayak ceker embes. Saya bilang kok nggak usah gaya-gayaan tulis terbalik, tulis miring aja nggak apa-apa. Yang penting aku bisa baca. Katanya Bu Yuvi, salah, kamu tuh aku nih belajar. Mana ternyata aku juga uji cobanya ya. Aku belajar dikasih rekening AP, bla 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 bla. Dijelasin saya nggak mudeng, tapi saya bilang ya wes lah aku mau kok jadi nasabahmu. Nasabah loh ya, jadi nasabahmu aku mau. Ya wes Ren, untuk ngikut jadi nasabah Prudential itu harus menyertakan fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi rekening tabungan, terus tanda tangan ini ya. Tanda tangan, dulu kan zaman dulu aplikasi agent loh, tanda tangan berlembar-lembar. Tapi dia pikir mau ikut jadi nasabah, cek uangnya enak, tanda tangan banyak. Saya nggak ngerti, kalau saya direkrut saya nggak tahu. Terus akhirnya dia bilang, oke, itu hari Sabtu. Terus dia bilang hari Senin kamu ketemu saya ya. Di mana kok? Di BRI Tower lantai 10. Dulu kantor kita masih di BRI Tower. Oke, nggak ketemu aku, ketemu admin. Wih, wah ya, nang Prudential ada sekretaris semua kayak dalam hati saya. Ya akhirnya saya datang ke BRI Tower, saya ketemu admin. Mbak, ini tanda tangan ini. Oke, sudah masuk ya Mbak. Loh ngapain? Oh ya masuk Mbak, ikut training dulu. Ya ampun, melo asuransi ada training, aku bilang gitu. Tapi saya jalani, saya masuk, saya duduk. Terus waktu saya duduk, di sebelah saya ada orang ini adalah supplier di kantor saya. Jadi dia dia yang ngasih barang di kantor saya ya. Terus saya bilang, loh Bu, ngapain di sini? Terus dia bilang, suami saya mau ngikutin semua karyawannya asuransi. Nah, saya disuruh ikut training. Terus saya batin, cocok. Dia mau ikut asuransi, aku yang mau ikut, makanya disuruh training. Cocok, bener berarti. Nah, akhirnya saya ikut training. Saya lihat gini, wih, ada ya mau jadi nasabah, terus mau lagi di training. Dulu kan 4 hari kalau nggak salah ya. Terus kalau setiap kali training dikasih apa? Snack. Bener nggak? Dikasih kue, minum. Enak juga ya mau jadi nasabah. Dikasih snack, dikasih minum ya. Akhirnya saya ikutin teman-teman. Saya ikutin sampai selesai. Terus abis itu saya ikut ujian AACI. Ujian AACI, gue itu cuma bilang gini, kamu pasti bisa kok. Salah, mau mana kamu orang keuangan ngerti. Kamu datang kok ujian no. Ya udah saya ujian,
saya ikut ujian, lulus. Ternyata saya tunggu sampai jam 9 malam, sertifikat saya keluar, saya lulus. Terus saya bilang, kok wes lulus, terus ya apa kok? Bayarnya kapan kok? Oh gini loh Ren, ya tak jelasin. Kamu nanti, kamu akan ikut jadi nasabah Prudential, tapi kamu harus jualan dulu. Ya aku ngomong oleh aku jadi agentmu. Ini kan alias kata bodoh aja, aku mau rekrut. Waktu zaman itu saya agent ala agent baru ya, tapi saya sudah tahu istilah asuransi karena jauh sebelumnya saya sering direkrut orang asuransi, sering sekali, walaupun beda-beda ya, tapi saya sering direkrut. Terus akhirnya saya bilang gini, ya udahlah kok gini loh, aku ini kan sebenarnya kebulet utang banyak, aku ini harus bayar setiap bulan itu cicilan rumah itu kurang lebih 3 jutaan. Gajiku nggak nutut kalau cuma bayar cicilan bank. Wes tak jalani aja lah. Ya udah, akhirnya saya jalani, saya closing, saya dapat 250.000 itu tadi. Nah waktu dapat 250.000 saya ngomong, ya ampun kok, aku ini butuhnya 3 juta, dak 250.000 ini kapan teh? Terus dia bilang, Yoren, ini kan closing 1 jutaan, nanti kamu continue bakalan terus. Tetapi teman-teman, leader saya ini punya toko komputer di THR, di High Tech. Nah toko komputernya waktu 2012, 2011, 2012 itu lagi jaya-jayanya, omsetnya lagi banyak-banyaknya. Semua belum jualan Android, tokonya dia sudah jual Android duluan. Jadi Samsung tuh dia udah jual duluan. Jadi dia tuh lagi rame-ramenya, sehingga dia nggak ngereken aku. Lah karena aku nggak direken, habis closing 1 ya wes, aku ya enak-enakan. Akhirnya saya ngelamar kerja lagi. Tapi titik balik saya adalah di tahun 2013. 2013 saya leaderku mau promosi SUM. 2013 dia panggil saya, SUM pasti kan harus punya tim, karena dulu naik SUM kan nggak seringan sekarang ya, AAD langsung AAD 400 juta. Jadi dia butuh tim, dia panggil saya. Terus waktu dia panggil saya, nah waktu leader saya panggil saya itu, saya bilang, enggak kok, aku nggak mau. Opo melok Prudential, aku susah gitu nawarin orang gini gitu nggak bisa. Aku males, aku nggak mau. Tapi yang membuat saya kaget dan saya mau kembali ke Prudential adalah waktu itu ada agent sepantaran saya waktu join kita barengan. Ko Yupi liatin pajaknya itu, terus dia bilang, kamu tahu nggak agent ini? Bulan pertama dia 600.000, bulan kedua dia 1.400.000, bulan ketiga dia 2 juta, bulan keempat dia 3 juta, naik terus. Terus saya bilang, saya ini kan saya ini orangnya suka nantang diri sendiri gitu loh. Terus saya bilang gini, wih sangat ya, wong iki dia lo bisa. Apa sih yang dilakukan sama dia? Masa aku nggak iso? Ya wis kok aku mau, ya wis jalan lagi ya wis. Oke, aku mau, aku komitmen. Akhirnya saya dikasih ke sistem. Jadi saya dicemplungin sistem kayak gini nih. Ikut, kalau di kantor saya namanya ATM. Setelah ATM ada yang namanya kita ada camp. Saya ikutin, saya semuanya saya ikutin. Saya bener-bener agent yang katanya loh ya, follow the leader, follow the system. Intinya kalau leaderku ngomong jegur sumur, paling aku ya ikut jegur sumur ya. Saya nurut banget. Apalagi saya dicemplungin kelasnya Pak David. Pak David itu orangnya di bawah, saya di atas, ambek aneh rasanya krungu ya. Jadi rasanya itu gerah banget itu ngalah-ngalahin bos gitu loh. Jadi kalau datang tuh selamat pagi, waduh masih takoi omset ini pasti, aduh belum closing. Jadi karena rasa takut itu saya akhirnya kejar terus-terusan ya. Nah saya dicemplungin leader saya ini waktu zaman belajar saya dicemplungin sama leader saya ke sistem. Berjalan terus 2013. Tapi saya nyambi 2 ya, saya di kantor sama saya di Prudential. Saya nyambi 2. Akhir 2013 saya punya income 3 juta. Jadi dari saya prospek di akhir 2013 total komisi saya itu 3 juta. Total income saya dari kantor itu 4,5 juta. Enak kan?
dapat dari dua, sana dapat, sini dapat, kanan kiri oke. Saya sebenarnya nggak mau ngelepasin kantor. Karena apa? Karena menurut saya income 7,5 juta oke lah, lumayan waktu itu. Saya bisa bayar ini, itu, ini. Jadi menurut saya, ngapain aku tak lepasin kantor? Aku jalan dua aja kok. Tapi saya ngikutin yang namanya kalau awal tahun itu apa ya? Goal setting ya. Goal setting itu kupingku tuh diumum-umungi apa? Bakar kapal, oh pasti bakar kapal ini diumum-umungin terus, ternyata disuruh resign intinya ya. Saya diruingin terus, akhirnya saya memang benar-benar resign walaupun saya nggak disetujui. 2014 Februari saya memberanikan diri resign. Bosku bilang, kamu tak tunggu 3 bulan pasti balik, karena asuransi itu nggak gampang. Memang kali ini kamu bisa 3 juta, tapi nanti kamu pasti nggak gampang cari nasabah, intinya gitu. Tapi saya yakin, waktu tahun lalu aja kerja 2 bisa, apalagi sekarang saya fokus, saya pasti lebih bisa. Saya yakinnya kayak gitu. Pas saya resign, ternyata nggak ada closing 3 bulan, luar biasa ya. Saya katanya, ayo yang full timer, canvassing kemana? Pasar Atom, oke, melok kerudukan, Pasar Atom ya. Diambil leadernya nggak, tapi nggak didampingin, ya di sebarno gitu, kayak ayam itu, ayo cari makan kayak gitu loh, langsung ya ke toko-toko ya. Terus saya dengan PD-nya, saya permisi ibu siang, saya dari Prudensial. Kalau bank masuk, kalau asuransi metuo. Bingung aku, mau jawab bank, aku bukan bank, mau jawab asuransi, kok aku diusir. Ya wes, karena saya masih agenal, ya udah bu, saya dari asuransi kok, minggir akhirnya ya. Jadi gitu terus. Saya tiap hari itu dicemplungin di yang namanya canvassing itu gitu terus. Pokoknya menurut saya waktu itu ya, leaderku tuh sakwenake dhewe ya, garek ngomong gini tak. Hari ini ada kelas gerbong pasar, melok. Iya kok, enak melok, tapi dia nggak ono. Ya aku sendiri melok gerbong pasar ya, ke Kapas Krampung, iya bergerudukan, Kapas Krampung. Nanti toko 1 di prospek digeruduki wong akeh ya, kayak gitu terus saya. Dan saya nggak closing. Tapi entah mengapa ya, dalam diri saya bilang gini, satu saat pasti ada yang closing. Kayak tadi yang maju di depan bilang apa? Nabur aja wes, akeh-akeh. Pokoknya nanti pasti ada yang kita tuai. Ya udahlah, saya nabur banyak-banyaknya. Yang namanya kartu nama itu ya temanku, kamu sudah habis dari iya, cepet deh. Boh, wong gak kena tak kayak iya nggak ngurus. Jadi kongkon nabur ya wis kasih ya. Terus habis gitu loh, kamu kok ngasih kok enak ya. Pokoknya aku bilang saya ini dari Prudensial, tak taruh. Saya ini dari Prudensial. Ada yang marah nggak? Ada teman-teman. Di Pasar Atom itu digebrak ya kartu namanya. Terus dia bilang gini, kamu tahu nggak? Kamu tuh orang ke-13. Terus kartu nama saya disobek kecil-kecil, terus diamburno kayak pengantin gitu. Saya sampai gini, wih, orang ini gak apa-apa tahunya. Tapi ya udahlah ya. Cuma dalam hati saya tuh dalam hati saya pulang saya gini, wih, aku cek tatake yo. Lek apa namanya tuh? Lek aku yang dulu di karyawan, jadi karyawan ya dipanggil Pakku. Mentolo tak balik ae wong iku. Tapi ya sudahlah, saya jalan lagi setiap hari. Yang namanya canvassing itu setiap hari. Katanya Pak David, catat ya nama-namanya. Namanya lo tak catat sampai 200. Ini nggak ada sing closing. Katanya 10 closing. Mana aku 200 kok? Harusnya kan 20. Saya lo nggak closing. Tapi ada leader satu di kantor kami namanya Pak Budi Karyo. Selalu teori ya, Pak Budi Karyo bilang gini, terus Iren, nanti kamu akan menemukan. Waktu dia ngomong kayak gitu aku gini, iya kok nena, lah aku mesti ketemu di ngomong terus Iren, kamu nanti akan menemukan katanya gitu. Ya udahlah, saya percaya ya udah, saya percaya wis pastilah. Mosok sih aku nabur saat itu aja nggak ada yang closing. Alhasil teman-teman, setelah saya dari bulan Februari saya resign, saya nabur terus sampai di 2014 itu sekitar bulan yang katanya saya mau ngejar omset saya masih 40 juta. Waktu itu kelasnya dikumpulin kayak gini nih, dikumpulin sama Pak David terus bilang, kalian semua ini kan yang mau jadi ayo kamu berapa omset? Kamu berapa? Semuanya itu omset di atas 50 juta. Aku tok
dengan PD saya jawab 40 juta. Padahal kan butuh 150 juta ya kan. Ayo kamu ini di breakdown. Ya nggak apa-apa saya breakdown. Terus kamu nanti agentnya dapat dari mana? Agent pun saya nggak tahu dari mana. Tapi teman-teman, pada waktu itu saya cuma tahunya saya kerja, saya dapat income. Padahal saya harus tahu ketika saya promosi, setelah saya promosi, itu apa konsekuensi dari Prudential ketika mempromosikan agent itu saya harus ngapain? Itu saya nggak dijelasin. Yang penting waktu itu leaderku cuma ngomong promosi UM. Nah tak pikir mari promosi ya wis. Yang penting aku sudah titel UM dan nggak mungkin ada yang namanya turun. Menurut saya itu gitu. Nah jadi saya kejar, saya rekrut, saya apa namanya ini prospekku genah. Kan aku prospek sendiri, leaderku tak suruh. Tolong kok noni anak-anak ini loh yang agent yang tak rekrut ini genak bikinan sampai 30 jutaan 4 kan kemarin ya 30 jutaan 4. Oke, selesai semua berhasil sesuai dengan rencana teman-teman. Saya promosi tahun 2015 saya promosi, terus kemudian Pak David ngajak kita raker Titans TNLC 2015 di Bali. Jadi waktu itu begitu habis promosi, mau promosi itu saya raker dulu di Bali, pulang saya naik panggung di kick off 2015. Saya promosi sesuai rencana. Seneng nggak? Seneng. UM. Sing lainnya agent. Aku UM, ya kan? Seneng banget. Pada waktu itu semua nggak bisa ikut TNLC, cuma leader tok boleh ikut TNLC. Saya ikut. Banyak teman-teman sepantaran saya nggak jadi promosi karena nggak nutup omsetnya. Tapi saya apa? Saya promosi pada waktu itu. Tapi teman-teman 2015 itu adalah tahun di titik terendah dalam hidup saya. Sepanjang saya hidup saya nggak pernah ngalamin yang kayak beginian. Tapi tahun 2015 tiba-tiba ada satu kejadian besar sekali yang itu buat saya ngambil emosi semuanya lah. Yang saya harusnya punya ribuan alasan untuk saya nggak mau lagi di Prudential. Tapi saya kembali lagi ingat yang namanya komitmen. Saya ingat komitmen saya. Teman-teman tahu nggak? Tahun 2015. Kalau pernah ingat ya, itu kan kita diganti sama yang namanya orang bule dulu, Pak Ken itu kan ya. Sistemnya diganti dan saya adalah salah satu leader yang ikut kegerus di demosi tahun 2015 bulan Juni. Pak David bantuin saya fight ke atas apa bla 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 bla, tetap nggak bisa karena agent-agent saya yang 4 orang tadi yang tak titip leaderku yang aku nggak tahu backgroundnya orang-orang ini kayak apa, itu nge-lapse semua. Saya tok. Jadi dari 300 juta tinggal produksi saya tok 150 juta. Jadi dari 300 saya sisa 150 juta. Entek semua agent-agent saya yang tak titip di leaderku tadi. Habis saya demosi. Dan di kantor itu ada 3 orang yang didemosi. Pak David fight saya sampai ke atas nggak bisa. Pak David bilang, kalau kamu mau tetap jadi UM, kamu mesti bayar. Berapa Pak? 30 juta. Lah ngapain Pak? Aku kerja di Prudential boleh duit, boleh utang-utangan malah. Itu sautan saya pertama kali. Sama Pak David. Langsung Pak David bilang gini, good. Tapi saya nggak mau kamu lari dari Prudential. Karena jujur aja teman-teman, apa? Malu itu loh yang nggak kuat. Masuk di kantor, semua kan tahu kisah saya apa ya toh. Masuk di kantor nanya, loh, kamu kan di demosi ngapain ke kantor? Ini orang di demosi emang nggak boleh ke kantor. Kan yang penting saya di demosi diturunin, bukan di depak dari Prudential kan, bukan dikeluarin kan. Kan saya masih bisa submit toh. Tapi teman-teman, saya ngomongnya kayak gini gampang. Sekarang saya sudah lewati semuanya. Tapi tahun 2015 nggak gampang buat saya. Jadi makanya kenapa di Sandepan saya ada season 1, season 2. Karena memang saya waktu 2015 saya benar-benar aduh ya teman-teman ya. Pokoknya kalau mau masuk kantor tuh intinya kayak mau ikut acara ATM kayak gini loh. Saya tuh nggak berani ngangkat muka saya. Yang ada saya nunduk terus. Dan tapi kita itu di
Prudential saya itu bersyukur karena apa? Auranya positif. Kalau ada teman yang negatif, depakna. Oh ini ngomong apa? Ada. Karena apa? Karena di kantor saya ya memang ya ada yang negatif, ada yang positif. Bahkan ada loh yang bilang, maaf ya, oh ini loh koyo opel lah yo. Terus dikuak sampai Prudential nempel lah. Tapi bukan itu teman-teman. Pada waktu saya di demosi, income saya itu 6.500.000, hampir 7 juta. Apakah Prudential memberhentikan komisi saya? Enggak loh. Komisi saya tetap terus berjalan, diterima. Saya tetap terima. Cuma masalahnya, titel yang berganti dari leader ganti agent, itu kan yang nggak bisa kita terima, bener nggak? Masuk ke kantor, yang biasanya Pak Bu sekarang, loh Bu, kamu kan agent. Adminnya ngomong gitu ya apa? Untung adminnya harus di training ya sama Pak David waktu itu kan. Jadi saya ketemu berdua sama Pak David, dia bilang, kamu jangan keluar dari meeting leader saya. Jadi walaupun saya agent waktu itu, saya tetap harus ikut meeting leader. Saya tetap disuruh jadi MC kayak ATM, kayak Power Day pagi ini ya. Saya tetap disuruh jadi MC, saya tetap disuruh ngajar karena saya ini guru ngajar di kelas kita ada training kecil-kecil. Nah saya dijadiin pengajar, saya harus tetap ngajar, saya tetap jadi MC, saya tetap jadi ikut meeting leader. Pokoknya semua kegiatan leader Pak David melibatkan saya. 3 orang yang di demosi, tapi cuma saya yang tetap ngikutin kegiatan. Karena apa? Komitmen. Berulang kali saya ulangin kata-kata komitmen saya, dan karena di Prudential dalam hidup saya itu punya kata-kata ketika saya belajar demosi itu ya, dari demosi itu saya belajar, saya akhirnya keluar kata-kata kita tuh harus low maintenance tapi high commitment. Gak dipuji nggak apa-apa, gak didelok uang nggak ngurus, yang penting kita harus punya yang namanya komitmen. Jadi karena saya ingat sama komitmen saya dari awal bahwa saya di Prudential, ya saya tetap berdiri di sini. Apalagi waktu awal-awal saya prospek, saya nggak disetujui sama suami saya. Oh itu buat saya waktu itu nggak perlu tahu suami saya kalau saya di demosi. Terus kono nggak perlu tahu sedih-sedihku ojo kon ngerti, kon cukup ngerti lo komisiku, ya toh? Komisiku nih lo. Kamu nggak perlu tahu apa yang saya alami di Prudential, tapi kamu perlu tahu apa yang saya dapat dari Prudential. Karena kalau nanti dia tahu, saya takut tambah dijeglek. Nah, karena saya berada di aura leader, dikasih kesempatan sama Pak David, disuruh berada tetap di aura leader, akhirnya saya itu punya beban. Karena apa? Karena setiap ADS datang ya, semangat pagi, ya UM baru, angkat tangan. Lah aku apa? Aku bingung, aku apa ya? Saya bingung, saya ini apa? Tapi kan untungnya nggak terlalu familiar ya, tapi kan teman-teman leaderku yang tahu kan, jadi aku tuh suka dibully gitu loh. Angkat tangan Ren, SUM tak AN, terus meleo katanya gitu. Oh nek gara angkat tangan nggak ada omset katanya gitu. Jadi saya tuh suka dibully. Tapi yo anjene dasarane tatak yo, wis nggak ngurus baru dibully, wis nggak ngurus aku. Tapi saya tuh punya ini. Jadi kalau yang kayak tadi dibacain 3 case, 2 case gitu ya. Misalnya ada orang yang bully aku, oh si A bully aku, saya tak delok omsetnya udah kayak bully. Ono case nggak sih? Senin tak lihat, nggak ada namanya, yang ada nama aku. Saya gantian gitu ya. Gampang di Prudential ini, kok nyenyek aku, lihatin aku closing lebih daripada kamu, wes gampang gitu balas dendamnya positif aja ya. Nah akhirnya setiap kali saya dibully, saya punya sifat yang seperti itu. Akhirnya 2016 saya naik lagi jadi saya naik promosi lagi ya. Nah, saya promosi di tahun 2000. Oh ini kata-kata model. Saya promosi lagi di tahun 2017. Nah ini promosi saya yang kedua. Nah ini saya promosi akhirnya. Jadi dari 2016 itu kan saya dibully, saya dinyek-nyek, wes aku closing akhirnya. Akhirnya saya promosi lagi di tahun 2017. Kenapa saya akhirnya memutuskan untuk promosi? Sebenarnya gini, Prudential ini kamu mau niatmu apapun terserah, tapi ketika omsetmu terpenuhi, ya Prudential jalanin komitmennya. Ya memang kamu layak jadi
leader pada waktu itu. Jadi sebenarnya saya nggak niat gitu loh, nggak ngoyok, karena jujur aja saya nih bukan pegel ya, tapi males wis engko aku UM demo-demosi maneh. Terus gak wis aku sing normal-normal lain. Saya waktu 2016 itu gitu. Tapi ada satu ya teman saya namanya Joyce. Tadi saya ada di sana tapi nggak usah apa-apa. Ada teman saya namanya Joyce. Waktu saya ikut ATM kayak gini, pas pulang, Joyce itu bilang gini, Ren, aku mau ngomong sama kamu. Pasti bahas demosiku mana? Males aku Joyce ngulangi mana ceritanya. Loh, enggak. Terus males. Enggak, beneran. Aku tuh cuma mau ngomong kamu, Ren. Kemarin kan aku baru dari gereja. Terus dalam hatiku paling motivasi mana yang gitu ya. Kayaknya tuh sudah kepegelan gitu loh hatiku ya. Terus habis itu ternyata dia bilang gini, Ren, kamu tahu nggak? Aku waktu ke gereja, pendetanya tuh ngomong gini, ketika Tuhan membuat kamu hari ini terpuruk, percayalah bahwa Tuhan itu sedang punya utang sama kamu. Bahwa Tuhan itu akan buat kamu sukses, tapi suatu hari nanti. Dia bilang gitu ke saya. Kata-katanya dia ini sebenarnya nyentuh di hati saya, tapi saya nggak mau ngeliatin. Saya nggak mau ngeliatin karena, waduh, saya tuh ya, pokoknya orangnya tuh kayaknya tuh gue sipol kalau ngeluarin air mata tuh kayak, buaya gitu ya. Padahal ya enggak, di rumah gue berak-berok ya. Emosi sih. Padahal di kantor gaya kayak tatak, padahal di rumah ya berak-berok nangis. Waktu saya pulang, saya mikirin kata-katanya Joyce. Iya ya. Berarti intinya saya mesti berusaha lagi. Saya harus kembalikan posisi saya UM. Karena apa? Karena Pak David sudah kasih saya fasilitas, boleh ikut meeting leader, boleh ngajar, boleh ambil bagian dari semua kepanitiaan. Kalau kita punya acara kan leader jadi panitia, boleh saya ada di posisi situ. Walaupun ya teman-teman, waktu saya tuh pernah pada waktu kita bikin group selling di Hotel Santika, kan saya tuh ketua konsumsi sesuai body ya kan, saya mesti berurusan dengan makanan. Sampai hari ini saya selalu berurusan dengan makanan. Nah, saya ketua konsumsi itu saya kan jaga makanan loh, bahwa makanan itu nggak boleh dimakan sebelum tamu undangan makan dulu. Jadi agent nggak boleh makan, tamu undangan dulu yang makan. Nah, ada agent yang lancang makan. Nah, saya ngomong, saya tegur, kamu nggak boleh makan dulu. Nanti setelah tamu datang makan, baru kamu makan. Tahu nggak agentnya jawab apa? Kamu itu loh, bukan leader, larang-larang aku. Mbok, aku langsung, ya ampun ya. Rasanya itu mau mundur 5 langkah, tapi ya apa ditugas. Ya toh, akhirnya saya ngomong sama koordinator saya, apa ini urusan aku mari dilokno iki lho. Wedi aku apa izin aku kamu yang kamu yang ngurusin ejen-ejen. Nah, karena saya daripada dalam hati saya, daripada aku digituno tiap tahun sama AM yang ngomong saya tadi itu AM, ejen melulu. Ya, sampai hari ini yo agent ya. Nah, itu daripada aku digituin sama para AM yang nggak jelas itu, wes mendingan aku tak promosi aja. Jadi waktu aku jadi panitia, jadi pembicara kayak gini ya bener-bener memang aku leader. Nah, akhirnya saya berusaha teman-teman. Saya berusaha dan luar biasanya pada waktu saya berusaha itu karena saya lagi sakit hati sama persisetan gitu ya, persistensi itu kan, persistensi wajur nggak karuan gara-gara case yang pembayarannya tidak didebet tunai dan yang labs itu 350 500 itu ngurusui ngelek-ngelek di SMA aku ya. Sorry loh, tapi kan nggak semua ya, itu punya saya, kayak saya tuh kayak gitu, ngurusui ngelek-ngelek. Nah, akhirnya saya memberanikan diri buat saya closing pertama saya di tahun 2016 dan yang terbesar waktu itu adalah saya langsung dapat 100 juta lebih, cuma suami istri 2 orang. Itu kenapa kok saya bisa seperti itu? Ya, kenapa kok saya bisa seperti itu? Karena saya nabur. Naburnya kapan? 2013. Closingnya 2016. Hanya karena pada waktu saya nggak pernah ganti nomor telepon saya. Pas dia telepon dia ngomong gini, Ren, masih di Prudential? Masih, Bu. Ya apa kabare? Orang Surabaya. Terus dia bilang gini, Api, datang aku ke kantorku di Perak. Ternyata saya cuma datang itu ngapain teman-teman? Dia cuma bilang, mana suratnya tak tanda tangani, proposalnya yang kemarin. Terus berapaan Bu? Aku sama suamiku 3 jutaan 2 orang. Anakku $500 ya Ren, per bulan. Jadi luar biasa teman-teman. Saya tuh sampai ngelihat dia cuma melongo, terus saya bilang gini, Bu, aku nih kepo. Kenapa sih kok mau closing
closing sama aku, dia cuma bilang gini, kamu tak tunggu, ternyata kamu itu orangnya selama 3 tahun tak tunggu, masih di Prudential. Aku lihat BBM-mu tuh lambangnya Pru loh. Masih aku di demo sih aku lambangnya Pru loh, teman-teman ya. Aku nggak kecewa, nggak tak gonta-ganti gambar enggak. Karena bukan saya bilang aslinya apa gaptek ya apa cara ini ya. Jadi tak biarin wes lambangnya Pru khusus untuk BBM. Tapi lek WA aku wis ngerti gonta-ganti nanti ya WA. Tapi kalau untuk BBM saya itu lambangnya Pru terus. Yesus kan teman saya di BBM ya, lambangnya Pru terus. Nah akhirnya ibu itu bilang kamu kan masih di Prudential terus, ayo wes. Nah akhirnya saya closing 100 juta API. Padahal kita butuh berapa? Waktu promosi UM 300 juta sama tim ya. Tapi tim saya sudah gerak. Tim saya bergerak itu adalah agent lama saya. Loh Bu, itu kan yang nge-lab kamu. Yes, bener. Tapi kenapa mereka mau jalan? Hanya karena mereka ngelihat kisah hidup saya. Loh gampang kan? Ternyata di demosi membawa berkah. Mereka nggak perlu saya giniin. Hei, ayo kerja, enggak. Mereka closing sendiri. Terus tak tanyain, kalian loh kok iso closing? Jadi mereka cuma bilang gini. Mereka kan kalau manggil saya, gini loh, kamu tak kasih tahu tak? Aku tuh ngeliatin kamu tuh, luar biasa. Dienyek, ditolak, di apa kamu loh tetap konsisten, tetap komitmen sama kita semua. Jadi rasa terima kasih kita mau closing yang bener-bener. Kita mau cari closingan yang emang bener-bener bantuin kamu. Jadi promosi saya kedua itu enak teman-teman. Enaknya apa gini? Saya datang di kantor, agent saya ketemu saya terus bilang gini, kurang piro Den? Padahal sih kalau dihitung secara omset saya masih ya sudah cukup lah. Waktu itu Oktober saya sudah nutup. Tapi saya selalu bilang kurang 20 juta. Setiap ketemu lagi kurang berapa piro Den? Kurang 20 juta. Saya ngomong gitu terus. Saya kurang 20 gitu terus. Padahal secara omset masuk, tapi saya terus ngomong 20. Dan waktu saya promosi UM yang kedua, kalau yang pertama kan ngepres 300 juta, saya berhasil naik promosi dengan 425 juta. Ini ya, unit ya. Saya bingung. Ketika saya naik yang kedua, semua nasabah saya yang kedua itu tidak ada yang bulanan. Karena saya takut sama yang namanya persistensi. Semua saya tahunan. Jadi kalau saya ketemu nasabah 2016 PD saya mulai meningkat sejak saya closing 100 juta habis sendiri, nggak sama leader saya. Saya mulai PD saya meningkat. Ketika PD saya meningkat, saya ketemu koko-koko sama cici dulu saya malu. Soalnya aku ireng, aku ayu tirus gitu. Aku malu, apalagi aku naik sepeda motor, aduh lepek semuanya ya. Aduh salah karu-karuan. Tapi tahun 2016 saya merubah semuanya. Income saya sudah naik, saya mulai berubah. Dulu saya kayak gini teman-teman, hari ini saya rapi. Dulu saya amburadul, sekarang PDW ya. Terus saya ikut kelas grooming, saya memperbaiki semuanya. Saya mulai berani ketemu orang. Hari ini saya kalau ketemu orang koce, halah koce, setahun itu loh 24 juta. Koko sama Cici pasti punya uang lah. Kalau 24 juta dia bilang gak iso Iren, temenan, gak ada duit. Lek 12 juta oke, iya wis 12 juta. Yang penting apa? Tahunan. Iya wis 12 juta. Atau enggak, aku naik no, halah koce, setahun naik 60 juta loh. Gak ada Iren, ya wis, ada piro kok 30, oke 30. Begitu terus, karena pengalaman saya demosi yang bulanan itu ya, akhirnya terus. Tapi pertanyaannya apakah sampai sekarang saya masih tahunan? Enggak, yang bulanan ya ono. Bekas taburan saya yang dulu-dulu. Jadi Ren, kalau yang bulanan itu kerjaannya cuma telepon terus gini, Ren buatin ya AI ku 1250, AI ku 1,5. Hanya karena apa? Kartu nama yang pernah saya tabur dulu, yang pertama kali dulu tahun 2013-2014 saya tabur. Hari ini saya terima telepon. Hari ini saya jalanin yang namanya upgrade. Kan semua kartunya harus di-upgrade kan ya. Ya udah saya cuma jalanin itu toh. Saya jalanin itu dan cita-cita saya yang mau startup itu tahun ini. Jadi tahun ini saya lagi ngejar startupnya 650 ya. 650 saya baru 200, tapi teman-teman percaya 200 itu dari upgrading. 200 itu saya jalanin upgrading. Saya datang ke Cicis, Koko saya cuma bilang ini, nasabah saya meskipun saya ireng ini putih, Koko CCKB. Karena apa?
Karena dari satu orang mereferensikan saya, terus ngasih, temen kuren, AI kuren, ini kuren, terus berlanjut, terus saya direkalisasi. Saya dikenalin pada saat apa? Pada saat klaim. Ada yang klaim itu masih operasinya nunggu 3 jam, 4 jam, ya aku ya tengok di rumah sakit. Tak tungguin. Nunggu apa? Nunggu orang besuk. Nanti besuk dia tanya bahwa yang besuk ini, kowe dibayar gak apa? Tunai apa? Asuransi? Asuransi? Iku ajenku ngenteni. Itu lho. Nah, nanti kepo dia nanya, melok piro, Mbak? Nah, ayo sini tak jelas ya kan? Gitu ya. Gitu tok. Itu cara saya akhir-akhir ini. Jadi waktu saya promosi yang kedua, wis kapok apa yang namanya persistensi. Persistensi itu benar-benar gak jaga. Apalagi yang namanya ketika kita punya ada rolling persistensi, benar-benar nolong saya. Jadi kalau rolling itu menurut saya yang lama berlalu, yang baru sudah datang ya. Nah, urus aku persistensi kayak ini. Karena prudensial kan sekarang mulai lihat yang rolling kan. Jadi wah iya wes ini nih ketepak ya, wes gak main-main lagi sama persistensi itu. Saya udah kapok gara-gara di demosi kemarin ya. Akhirnya saya promosi. Nah ini teman-teman saya yang dukung saya. Di promosi saya yang kedua saya nggak sendiri, saya berpartner. Karena apa? Kalau sendiri ake malese apa? Karena saya ini orang yang suka mendukun dukun no ya. Jadi gini, janjian sama nasabah jam 3 sore, saya ngomong gini, aduh males. Aku ngomong, Bu udah nih Bu, bledek ya, kucing mati ya Bu, gini Bu. Nah itu kalau saya sendiri. Tapi saya punya teman agent ya, namanya Firsty. Nah ini dia, Firsty ini tetangga saya. Dan ini dia jadi gini teman-teman, saya ini pinter, maksudnya bukan apa ya, maaf ngaku nih. Maksudnya saya ini orangnya castis-cus, maksudnya berani. Bu, aku mau nawarin bla bla bla. Iki gak wani. Tapi dia rajinnya apa? Bangun pagi. Terus habis itu pagi-pagi itu wis jemput aku. Jadi pagi dia bangun ya, pokoknya jam 9 itu dia sudah di rumah saya. Pegang motornya dicengklak. Terus gini, ayo, lo burung ngadus, ya wes santai nih. Lo dia nunggu lo masih saya belum mandi. Lo belum, akhirnya lama-lama saya sungkan. Setiap kali dia datang kok saya belum mandi. Jadi mau nggak mau, ya saya siap jam 9 pagi saya sudah siap. Nah itu loh saya punya partner akhirnya ya toh. Nah terus kalau di osen orang, nggak nelongso dewe, wong loro nelongsone. Enak, saya punya kerjaan sama dia kalau ditolak orang, kita nyari rombong bakso. Terus kita bilang gini, Pak, 2 mangkok ya, ojo main-main, 2 mangkok. Jadi larinya kemana makanan, makanya tambah komisi, tambah badan juga ya, tambah komisi, tambah gemuk ya. Nah itu kerjaan saya, makanya saya berpartner, saya ngajak partner. Karena waktu yang kemarin saya kerja sendiri, menurut saya capek, lelah, nelongso, ditolak-tolak wong, nangis-nangis dewe. Kalau gini kan enak, nangisnya wong loro kan enak. Aduh aku ditolak uang, langsung yang satu semangat, kamu nggak boleh gitu bro, ini harus semangat. Dulu entah itu loh, modelnya kayak ngono API ini semene, yo semangat mana gitu. Yo kalau berdua sama-sama ceweknya itu enak, soalnya doyan apa? Doyan rumpi, waduh ya. Jadi makanya cari partnernya cewek ya. Selain menghindari pelakor, juga enak rumpi juga ya kan. Yang lagi keren ya pelakor. Nah ini teman saya, partner saya 2016 kemarin 2017 ini suami saya, ini anak saya, ini leader saya. Ini suami saya. Waktu saya promosi yang kedua, kita kan saudaraan loh ya. Waktu promosi yang kedua, leader saya itu ngomong ke suami saya, Iren itu ngalamin seperti ini. Dan suami saya tahu nggak jawabannya apa? Wow, memang kok dia separuh lanang. Ya. Bapak aku pulang jam 1 pagi, jam 2, percaya. Dia pasti bilang gini, kau masih ganggu, rupa kalau lanang kok ada ini. Ya, dia percaya banget. Terus apa? Saya bisa naik motor, sepeda, truk kecuali truk ya, saya nggak bisa bawa, ya kan? Jadi dia udah percaya banget, sudah mau pergi sendiri, mau ngapa-ngapain saya sendiri, nggak pernah wes berdua, sendiri saya sendiri. Apalagi sejak suami saya kerja di luar kota kayak gini, tambah saya sendirian ya. Nah, oke, nah itu tadi sharing saya. Dan saya cuma mau bilang bahwa ketika kita berkomitmen sama sesuatu hal,
Ya, dia jalanin tanggung jawab sama komitmennya. Dan saya percaya pasti yang mau promosi AAD, promosi semua, yang mau promosi AD, promosi semua, yang start club semuanya ya. Oke.